Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisan Sinta Diari yang berjudul Jin Kiriman Penghalang Jodoh Pramugari. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan kunjungi link yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jalan yang ditempuh masing-masing manusia berbeda, nasib di setiap orang pun berbeda. Namun bagaimana jika jalan dan nasib seseorang sudah ditentukan oleh sebuah kontrak yang turun-temurun harus dipatuhi? Kontrak yang aku maksud di atas adalah perjanjian dengan leluhur aku, Eyang Brahwogeni. Eyang Brahwogeni adalah sosok api yang mampu membakar jiwa manusia dan melebur jin menjadi abu. Perkenalkan, namaku Jaka Guntur. Aku akan menceritakan sebuah pengalaman hidup dari awal aku lahir hingga sekarang, di mana lingkungan keluarga aku tidak lepas dari dunia lelembut, hal mistis, spiritual, dan semacamnya. Bagi aku, hal ini sudah sangat mendarah daging. Mungkin akan muncul beberapa pihak yang mengkritik cerita aku ini, tetapi apa yang aku sampaikan adalah kenyataan. Dimulai ketika itu, tahun 1980, ayahku Sabtoyo yang sudah berhenti menggeluti dunia spiritual menikah dengan ibu aku. Ayahku asli dari Madiun, Jawa Timur. Ayahku ikut program pemerintah saat itu dan transmigrasi ke Jambi untuk menempuh hidup baru bersama ibu aku. Tahun 1982, kakakku perempuan lahir dengan kondisi yang banyak orang bilang seorang indigo. Kehidupan ayahku baik-baik saja. Sabtoyo adalah seorang ayah yang bertanggung jawab, mau bekerja apapun meskipun waktu itu di Jambi hanyalah bertani dengan penghasilan yang tidak menentu. Ibuku pun selalu menerima apa adanya. Namun berhentinya Sabtoyo dari dunia spiritual tidak memuluskan harapannya. Ayahku memiliki banyak musuh saat itu karena pada tahun itu praktek perdukunan sangatlah banyak. Ayahku selalu mendapatkan serangan dari orang yang dia anggap musuh. Meskipun ayahku ini sudah berhenti dari aksi spiritual, bukan berarti ilmunya hilang. Ayahku masih mampu untuk menangkal kiriman-kiriman dari para dukun yang membenci ayahku. Beberapa tahun kemudian, tahun 1985, aku lahir. Disitulah tragedi menimpa keluargaku. Setelah beberapa hari aku hadir, ibu aku mendadak sakit keras dan beberapa tetangga ayahku bingung penyakit apa yang menimpa ibuku. Sejak ibuku sakit, ayahku selalu mengurung diri di kamarnya. Kebetulan tetangga ayahku sangat baik. Mereka membantu ibu aku berobat ke klinik dan rumah sakit. Tetapi pihak klinik maupun rumah sakit angkat tangan. Para tetangga berkumpul dan mengadakan pengajian. Saat itu kakak perempuanku Narti berbicara kepada salah satu orang yang kami anggap seperti kakek kami sendiri. Dia mengungkapkan bahwa itu ditindih makhluk hitam. Saat itu sedang banyak orang di rumah kami yang sedang pengajian. Mahgun, seorang ahli spiritual di Jambi yang masih keturunan Jawa Minang, membantu. Mahgun juga memiliki padepokan yang bernama Teratai Hitam dari Mahgun juga memiliki padepokan yang bernama Teratai Hitam dan kemudian berganti menjadi padepokan Gunur Geni.
Saat itu di padepokan tersebut mengajarkan berbagai macam pengobatan tradisional dan hal-hal yang mencangkut dunia spiritual. Ayahku selalu berdiam di kamar dan kebanyakan orang mengira ayahku saat itu stres atas apa yang menimpa ibuku. Hanya Mbah Gun yang tahu apa yang sedang dilakukan Sabtoyo saat itu. Sabtoyo mencoba untuk mengobati dengan cara sendiri. Meskipun sudah diperingatkan oleh Mbah Gun bahwa itu semuanya sia-sia dan sudah terlambat. Beberapa bulan kemudian, dalam keadaan sakit, ibu aku ingin pulang ke Madiun. Sabtoyo menuruti keinginannya, dan setibanya di Madiun, ibu aku meninggal. Setelah meninggalnya ibuku, aku dan kakakku Narti dititipkan di padepokan Terate Hitam, dan Sabtoyo kembali menjadi seorang spiritualis seperti semula. Saat itu aku masih bayi, dan cerita ini aku dengar langsung dari ayahku. Dendam membuat ayahku kembali ke jalan spiritual, di mana dia mencoba untuk balas dendam sebelum aku lahir. Segala kiriman dan gangguan gaib bisa ayah tangani. Namun, setelah aku lahir, kemampuan ayahku menurun disebabkan Eyang Brahwogeni tidak bisa Sabtoyo gunakan lagi. Eyang Brahwogeni adalah sebuah keris yang turun-temurun akan diwariskan kepada keturunan laki-laki di keluarga kami. Dahulu dalam perjanjiannya dengan Eyang Brahwogeni disebutkan sebuah kontrak yang akan terjadi secara otomatis kepada keturunan anak laki-laki, dan hanya orang yang dipilih oleh Eyang Brahwogeni yang bisa menggunakannya. Sebelum aku lahir, Sabtoyo mengubur keris Eyang Brahwogeni di dalam rumah sebagai tameng dari gangguan gaib. Namun setelah aku lahir, tameng itu hilang karena kontrak Eyang Brahwogeni dan Sabtoyo sudah berakhir. Ayahku saat itu melupakan hal penting tersebut karena bahagianya dia ketika kelahiranku. Setelah ibu aku meninggal, ayahku mulai menjalankan praktek paranormal lagi didampingi oleh Mbah Gun. Disinilah perang dimulai. Penyebab Sabtoyo memiliki banyak musuh adalah karena dahulu ketika ayahku masih muda, Sabtoyo memiliki banyak pasien dengan berbagai masalah. Salah satunya menangani masalah seperti santet, teluh, serta guna-guna. Setiap pasien yang bermasalah, Sabtoyo selalu mampu menyelesaikan masalah tersebut. Sudah banyak pasien yang Sabtoyo bantu saat itu. Masalah selesai bagi pasiennya, namun menjadi ancaman bagi Sabtoyo dan menimbulkan dendam bagi orang yang telah digagalkan aksinya oleh Sabtoyo. Santet adalah ilmu untuk menyakiti bahkan membunuh. Jika santet dikembalikan kepada si pembuat santet, tentunya si pembuat santetlah yang justru terkena ilmunya sendiri. Disitulah awal mulanya Sabtoyo memiliki banyak musuh. Masih di tahun yang sama, 1985, Sabtoyo menemukan orang yang mencelakai ibu aku, seseorang dari Banyuwangi. Mbah Gun mencoba untuk mencegah Sabtoyo balas dendam, namun usahanya sia-sia. Dia dalam keadaan meraga sukma. Sabtoyo didampingi oleh kedua pendampingnya yang berwujud manusia berpakaian seperti wayang, mendatangi orang dari Banyuwangi tersebut. Mbah Gun juga ikut serta berjaga-jaga jika saja Sabtoyo hilang kendali. Pertempuran pun terjadi antara Sabtoyo dan dukun tersebut. Puluhan jin pelindung dukun tersebut menyerang tanpa henti hingga Sabtoyo tersudut. Namun berkat keahlian salah satu pendamping Sabtoyo yang mampu membuat pelindung yang kokoh, setiap serangan jin dukun tersebut tidak mampu menyentuh Sabtoyo. Sabtoyo pun juga tidak mampu untuk menyerang karena sangat banyak jin yang menyerang. Beberapa kali Sabtoyo mundur dan datang kembali dari hari berikutnya, hingga sampai mungkin ratusan kali dalam waktu 2 tahun. Sabtoyo tidak mampu menyentuh dukun tersebut, sampai tiba-tiba dukun tersebut meninggal dengan sendirinya.
Dukun dari Banyuwangi tersebut adalah suruhan seseorang yang tidak diketahui siapa pelakunya sampai sekarang, karena dukun tersebut meninggal lebih dulu. Beberapa tahun kemudian, ketika aku berumur 10 tahun, Mbah Gun meninggal dunia karena terluka parah saat bertempur melawan jin, ketika menolong seseorang anak yang diculik oleh jin tersebut. Ketika Mbah Gun meninggal, aku mulai tertarik dengan ilmu-ilmu spiritual. Kemudian aku dan kakakku Narti pun mulai ikut ayahku Sabtoyo. Saat itu ayahku sama sekali tidak ingin mengajarkan apapun soal ilmu spiritual. Aku belajar sendiri dibantu oleh Narti kakakku. Saat itu mata batin aku belum terbuka, berbeda dengan Narti yang sejak lahir memang sudah terbuka mata batinnya. Meskipun kami tinggal serumah dengan Sabtoyo, ayahku, ini sangat jarang sekali ada waktu buat kami. Sabtoyo selalu menghabiskan waktunya di ruang pribadinya. Keluarga hanya untuk makan dan menemani pasien yang datang berkunjung. Meskipun begitu, bukan berarti ayahku mengabaikan kami. Sabtoyo sangat peduli dengan kami, hanya saja jarang ada waktu untuk kami. Saat umurku 18 tahun dan kakakku Narki sudah menikah, aku mulai diizinkan untuk membantu pekerjaan ayahku. Dari menyiapkan sarana-sarana untuk ritual, hingga aku pergi untuk membeli keperluan yang dibutuhkan. Mulai dari situ aku mulai belajar banyak, dan dengan ketekunan aku sendiri, mata batin aku terbuka. Pada tahap awal pertama kalinya mata batin aku terbuka, aku tidak pernah bisa tidur nyenyak. Selalu ada sosok memperhatikan aku ketika tidur. Hal itu terjadi hingga beberapa tahun. Saat itu pun aku masih belum tahu tentang Eyang Brahmogeni. Hingga untuk pertama kalinya aku menjalankan pekerjaan Sabtoyo beberapa tahun kemudian. Saat umur aku 20 tahun, mata batin aku semakin peka dan aku sudah mulai terbiasa dengan penampakan yang sering aku lihat. Di umur yang saat itu, aku mulai melakukan pekerjaan pertama aku membantu pasien Sabtoyo. Ceritanya seperti ini. Saat itu ada sepasang pasien datang untuk berkonsultasi mengenai masalah mereka. Sebut saja namanya Mas Adit. Mas Adit ini sudah kenal lama dengan ayahku dan aku juga mengenalnya dengan baik. Adit bersama tunangannya bernama Indri, mantan pramugari Garuda. Adit adalah pengusaha sukses berumur 40 tahunan. Sedangkan Indri berumur 30 tahun, namun masih cantik, tinggi dan terlihat muda. Mereka datang ke rumahku dan menceritakan kisah yang dialami Indri. Saat itu Indri berumur 22 tahun dan sudah bekerja di pesawat Garuda sebagai pramugari. Indri mempunyai kekasih bernama Andre, berdarah campuran Indo-Afrika. Andre berkulit putih, ganteng dan anaknya orang kaya. Indri dan Andre sudah berpacaran lama sebelum Indri menjadi pramugari. Andre mulai khawatir ketika Indri menjadi pramugari, apalagi karena jarang bertemu dan profesi pramugari yang sering dianggap memiliki banyak godaan. Saat Indri berlibur dan bertemu Andre, awalnya biasa saja, tidak terjadi masalah apapun. Namun Andre memaksa Indri untuk membuat ikatan sumpah. Indri merasa itu hanya sumpah biasa, tetapi Andre memaksa Indri untuk melakukannya. Indri sangat mencintai Andre, jadi Indri menurut saja. Andre mengajak Indri ke rumah pamannya yang asli orang Kamerun di wilayah Jakarta. Indri dan Andre juga bersama-sama tinggal di Jakarta saat itu. Di rumah pamannya ada banyak teman-teman mereka yang berkulit hitam. Ada satu orang negro dengan pakaian yang tidak biasa, menggunakan kalung, gelang, dan topi yang terbuat dari tulang. Indri tidak tahu itu tulang apa. Andre memperkenalkan Indri kepada orang aneh itu yang katanya adalah seorang dukun dari negara Kamerun yang sakti. Indri sependapat dengan Andre karena suasana di rumah itu sangat mistis. Indri kemudian diberikan pendamping untuk menjaganya. Awalnya Indri bingung, tapi dia menurut saja.
Indri dan Andre diajak ke rumah ruangan oleh dukun itu. Ruangan yang gelap dan minim cahaya tanpa ada jendela. Seketika Indri merinding memasuki ruangan itu. Waktu itu memang malam hari. Dukun itu melakukan ritual menari-nari yang membuat Indri bingung. Menari sambil membawa cambuk dari daun-daun yang tidak dimengerti. Cukup lama prosesnya dan Indri mulai pegal kakinya karena berdiri terlalu lama sambil memakai kalung serta topi yang terbuat dari tulang yang membuatnya cici. Indri terpaksa melakukan demi Andre. Beberapa jam kemudian, ritual seperti orang gila itu selesai karena Indri benar-benar pegal. Akhirnya Indri diantar pulang. Sampai di rumahnya, Indri langsung tidur hingga bermimpi sangat mengerikan. Indri bermimpi bertemu sosok berbulu coklat gelap, kakinya pendek namun tangannya panjang dan besar, sedang membelakanginya dan memakan sesuatu. Indri memperhatikan sosok itu menengok dengan wujud yang mengerikan. Indri memperhatikan sosok itu menengok dengan wujud yang mengerikan. Seluruh mukanya berlumuran darah, matanya merah dan gigi taringnya besar. Seketika Indri terbangun dengan bajunya yang basah terkena keringat. Dia bangun, duduk sebentar dan melihat jam yang masih menunjukkan pukul 3 pagi. Kemudian Indri pergi ke dapur untuk mengambil minum lalu membawanya kembali ke kamar dan mencoba untuk melanjutkan tidur. Namun bayangan mimpinya itu membuatnya sulit tidur lagi. Meskipun tidak mengantuk, Indri tetap memejamkan mata. Tapi tak lama kemudian terdengar suara krek-krek yang menyeramkan, membuat Indri membuka matanya. Dia melihat sosok yang ada dalam mimpinya berdiri di samping tempat tidurnya. Indri berteriak sambil menutup telinganya. Teriakan Indri membangunkan orang tuanya yang kemudian mendatanginya. "Indri, kamu kenapa jam segini teriak-teriak?" tanya ibunya dengan logat Betawi. "Ma, itu." Indri menunjukkan arah sosok itu berada, tapi ibunya tidak melihat apa-apa. "Apa-apaan kamu, Indri? Tidak ada apa-apa, nak," kata ibunya sambil mengelus kepalanya. Indri kemudian memeluk ibunya dan berpikir bahwa mungkin dia berhalusinasi. Indri melanjutkan tidurnya, tetapi tetap tidak bisa tidur nyenyak hingga subuh. Dia kemudian bersiap-siap berangkat kerja seperti biasa. Beberapa jam di dalam pesawat, Indri melakukan aktivitasnya seperti biasa. Ketika malam tiba dan Indri serta kawan-kawannya biasanya melakukan pijat refleksi setelah seharian bekerja, Indri mulai merasakan dan melihat penampakan dari kamar mandi bandara yang sering dia kunjungi. Malam itu Indri melihat nenek-nenek masuk kamar mandi, padahal bandara sudah hampir kosong karena tidak ada jadwal penerbangan lagi. Indri hendak bertanya dan menyusulnya ke kamar mandi, namun setiba di sana ada orang yang Indri cari tidak ada. Saat keluar kamar mandi, nenek itu sudah duduk seseorang diri di ruang tunggu. Indri langsung lari, tidak memperdulikan nenek itu. Beberapa hari kemudian, Indri mendapatkan jadwal terbang lagi. Jika tidak salah tujuannya ke Malaysia. Saat itu Indri menyadari bahwa pendampingnya yang diberikan oleh dukun tersebut mungkin jahat. Sejak menjadi pramugari, Andre sering marah-marah dan menuduh tanpa alasan. Akhirnya mereka berpisah karena Indri tahu bahwa Andre memiliki orang lain ketika mereka jarang bertemu. Hal ini membuat Indri frustasi. Indri mulai mengkonsumsi alkohol dan obat terlarang bersama kawan-kawannya, serta beberapa teman lelaki yang masih satu kerjaan. Indri mulai nakal, seperti halnya wanita-wanita di tempat hiburan malam. Saat itu Indri benar-benar mabuk dan sibuk dengan pacarannya masing-masing. Dua teman lelaki, Rian dan Hendra, mengantarkan Indri pulang. Namun bukannya mengantarkan pulang, Indri malah dibawa ke rumah Hendra. Indri yang masih setengah sadar dan tidak berdaya karena mabuk, merasakan bahwa dia dibawa ke kamar. Bajunya perlahan terbuka hingga dalamannya. Bahkan dia merasakan bahwa dia diraba-raba dan lain sebagainya.
Dia hanya bisa berontak pitil karena tidak berdaya sama sekali. Hingga tanpa disadari Indri sudah tidak menggunakan sehelai kain pun di tubuhnya. Indri sempat mendengar kedua temannya berdebat, namun hanya samar-samar. Kemudian Rian pergi meninggalkan Hendra dan Indri saja. Hendra mulai meraba-raba Indri. Indri merasakan sesuatu menyentuh bagian sensitifnya. Namun sebelum hal yang mengerikan terjadi, terdengar suara Hendra yang meminta tolong. Indri mencoba membuka matanya dan melihat Hendra dicekik oleh sosok hitam dari belakang. Indri ingin berteriak, tapi tidak bisa, dan akhirnya tidak sadar lagi. Pagi harinya Indri terbangun dan menjerit ketakutan dalam keadaan telanjang. Dia berburu-buru menggunakan pakaiannya dan melihat Hendra terbaring kaku, telanjang di lantai dengan mata melotot. Mulut terbuka dan bekas hitam lebam di lehernya. Indri lari keluar rumah dan teriak minta tolong. Orang-orang berkumpul mendekati Indri setelah mendengar penjelasannya. Setelah memulai proses interogasi yang panjang, polisi menetapkan tersangka adalah Rian. Tidak jelas seperti apa tuduhannya. Yang jelas Rian yang ditahan. Dari kejadian itu, Indri kehilangan pekerjaannya dan berbulan-bulan tinggal di rumah seperti orang gila. Setiap malam Indri selalu berteriak-teriak. Sudah puluhan kali diruqyah dan beberapa orang pintar didatangkan, tapi tidak ada yang berhasil mengubah keadaan. Akhirnya Indri mulai berani keluar rumah dan menemui mantan pacarnya Andre. Indri hanya ingin menemui dukun kemarin itu lagi, tetapi Andre menolaknya dalam malah mencaci maki Indri. Andre menawarkan untuk mengantarkan Indri menemui pamannya, namun dengan sangat yang membuat Indri sangat benci pada Andre. Indri harus melakukan hubungan badan dengan Andre. Andre beralasan bahwa melalui hubungan badan itu kutukan bisa dihilangkan. Melihat Andre sudah memiliki istri, Indri merasa jijik dan menyesal. Bertahun-tahun kemudian Indri sudah terbiasa dengan kehadiran sosok hitam itu. Bahkan Indri mulai berani bicara dengan sosok yang mengikutinya. Saat itu ada seseorang yang melamar Indri dan dia tidak keberatan menerima lamaran tersebut. Ketika dilamar Indri berusia 25 tahun, Indri merasa bersyukur dengan kehadiran kutukan dalam dirinya karena dia merasa aman dari percobaan pemerkosaan yang pernah dialaminya. Indri menerima lamaran seseorang lelaki yang baik dan sangat tekun beribadah. Lambat laun Indri mulai memiliki rasa terhadap lelaki tersebut dan memutuskan untuk menikah pada tanggal yang sudah ditentukan. Indri menceritakan segala kejadian yang menimpa dirinya kepada calon suaminya, dan calon suaminya tetap berkeinginan menikahinya. Meskipun demikian, rasa takut Indri semakin membesar. Calon suaminya menyarankan untuk membuang jin yang bersemayam di tubuhnya. Indri sudah banyak mencoba berbagai cara, namun tidak ada yang mampu menyingkirkan jin tersebut. Calon suaminya memiliki seorang guru, seorang ustadz yang dianggap mampu menangani masalah gaib. Indri dan calonnya menemui ustadz tersebut. Setelah berkonsultasi, ustadz langsung melakukan pengobatan dengan ruqyah. Setelah itu, Indri benar-benar tidak merasakan adanya sosok yang mengikutinya lagi. Hingga berbulan-bulan, Indri terbebas dari makhluk itu sampai hari pernikahan mereka. Indri sangat bahagia saat itu. Makhluk itu sudah tidak ada dan dia akan menikah dengan lelaki yang baik. Acara pernikahan sederhana berlangsung lancar. Pada malam pertama mereka tidak melakukan apa-apa karena keduanya letih setelah menjalani acara pernikahan. Namun pada malam berikutnya, Indri rela dan ikhlas memberikan segalanya untuk suaminya dalam bentuk ibadah. Malam itu kebahagiaan mereka saling dicurahkan hingga tibalah di titik puncak. Ketika kedua benda bersentuhan, Indri merasa takut dan mulai berontak. Namun tidak kuasa menahan jepitan suaminya. Suaminya berusaha menekankan Indri, namun belum selesai berkata,
tangan besar tiba-tiba mencekik suaminya hingga terangkat tinggi-tinggi sambil tertawa mengerikan. "Hentikan, hentikan!" Indri berteriak sekencang-kencangnya melihat suaminya dicekik makhluk itu. Indri pingsan setelah melihat wujud makhluk itu bertambah mengerikan. Polisi tidak menemukan bukti yang akurat mengenai luka suami Indri yang mustahil dilakukan oleh seseorang wanita seperti Indri. Karena tidak ada bukti yang akurat, Indri menjadi tersangka karena hanya ada dia di tempat kejadian. Indri harus mendekam di penjara beberapa bulan. Namun karena proses hukum yang mengerikan, akhirnya Indri ditempatkan sebagai tahanan rumah. Selama menjadi tahanan rumah, Indri mulai stres dan hampir gila. Dia sering mencoba bunuh diri. Bahkan ketika berada di tahanan rumah, Indri merasa sosok itu tidak ada lagi, namun tetap merasa diikuti oleh sosok tersebut. Indri tidak pernah bisa pulih sepenuhnya sejak kejadian itu hingga usianya mencapai 30 tahun. Seluruh keluarganya sangat prihatin dengan kondisi Indri. Namun ada seseorang pria bernama Adit, seorang rekan bisnisnya ayah Indri, yang sering berkunjung ke rumah. Adit berumur 38 tahun dan belum menikah. Dia sangat prihatin melihat kondisi Indri dan berusaha membantu. Adit sering menghibur Indri dan memenuhi kebutuhan Indri. Lambat laun, rasa simpati Adit yang tadinya hanya menganggap Indri sebagai adiknya berubah menjadi cinta dan kepedulian yang mendalam. Setelah 2 tahun berlalu, Adit tetap sabar dan selalu ada untuk Indri. Namun hati Indri mulai terbuka kembali dan dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Indri sempat berkata bahwa dia akan benar-benar bunuh diri jika gagal lagi. Dengan kesungguhan hati, Adit melamar Indri, dan keluarganya Indri sangat bahagia melihat putrinya kembali seperti dulu. Adit membawa Indri untuk menemui seseorang ahli spiritual bernama Ki Saptoyo. Meskipun awalnya Ki Saptoyo merasa tidak mampu, Adit meyakinkan bahwa anak Ki Saptoyo yang lebih muda mungkin bisa membantu. Dengan bantuan anak Ki Saptoyo, Indri akhirnya mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Meskipun perjalanan tidak mudah, kesabaran dan ketulusan cinta Adit membuat Indri bangkit dari masa kelamnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah kali ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Istana Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woohoo!